Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rahmania dari kelas 12 IPS 3. Saya ingin membacakan soal-soal dan jawaban yang ada pada tugas bab 5. Nomor 1. Jelaskan tentang hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan kepada kita tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hukum ekonomi, terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan, yaitu hubungan kausalitas atau sebab akibat dan hukum fungsional atau saling mempengaruhi. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan upaya pengembangan usaha sebanyak 4 macam. 1. Tingkatkan promosi. Perluasan akan dilakukan oleh seseorang pengusaha apabila ingin mengembangkan usahanya. 2. Kenali kompetitor. Promosi yang dilakukan terus-menerus akan efektif jika tidak memperhatikan kompetitornya. Mengenali kompetitor dilakukan dengan tujuan agar kita mengeluarkan sesuatu yang berbeda. 3. Memperluas jaringan. Anda bisa membuka channel pemasaran yang baru atau cabang yang baru. 4. Tingkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya dilakukan dengan memperhatikan penggunaan bahan serta proses yang diterapkan untuk menciptakan suatu barang. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan era ekonomi yang meliputi era ekonomi industri dan era informasi. Era revolusi industri menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengaruh utama berbagai pilihan strategi memenangi persaingan global ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan industri kreatif. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki setiap individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri akan berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu. Nomor 5. Sebutkan dan jelaskan tahapan kegiatan wirausaha. 1. Tahap melalui. Pada tahap ini, wirausaha harus mempersiapkan segala sesuatu. Tahap ini juga termasuk proses melihat dan menganalisis peluang usaha yang akan dijalankan. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini akan melalui berbagai hal terkait dengan usahanya. Misalnya, merancang rencana pembiayaan, SDM atau sumber daya manusia, kepemilikan serta susunan organisasi. 3. Tahap mempertahankan usaha. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis perkembangan yang telah dicapai. Tujuannya untuk menindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. 4. Pengembangan usaha. Tahap ini juga dilakukan saat usaha yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Nomor 6. Pada tahap perencanaan, produk didasari beberapa faktor pertimbangan. Jelaskan faktor-faktor pertimbangan tersebut. Nomor 1. Identifikasi masalah. Perancangan produk bertujuan untuk menemukan solusi dari berbagai permasalahan. Dalam hal ini, permasalahan transportasi dan logistik. 2. Mencari solusi yang cepat atau curah pendapat. Curah pendapat atau brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. 3. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan pertimbangan-pertimbangan teknis. 4. Prototyping atau membuat studi model. Produk teknologi transportasi dan logistik yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi. Studi model dapat dilakukan dengan materi yang sebenarnya maupun bukan material yang sebenarnya. 5. Penentuan desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi atau proses menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menemukan desain akhir. Nomor 7. Sebutkan 3 faktor terpenting dalam menghasilkan produk kerajinan untuk pasar global. 1. Pasar. 2. SDA atau SDM. 3. Keuangan. Nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rasionalisasi. Rasionalisasi adalah mekanisme pertahanan yang dianggap sebagai perilaku yang kontroversial atau perasaan yang dijelaskan secara rasional atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar.
Nomor 10, jelaskan 4 metode analisis yang pada proses evaluasi. 1. Metode evaluasi 360 derajat. Dengan penggunaan metode ini, Anda dapat mendapatkan feedback ganda, yaitu tidak hanya dari pimpinan perusahaan atau instansi, tetapi juga dari kolega dan konsumen. 2. Metode evaluasi dengan analisis biaya manfaat. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi komponen-komponen yang termasuk manfaat atau benefit dan yang tergolong biaya atau aset. 3. Metode evaluasi program dan kebijakan. Anda dapat melakukan evaluasi dengan dua pendekatan, yaitu A. Evaluasi semu, B. Evaluasi formal. 4. Metode evaluasi keputusan teoretis. Ada dua jenis informasi yang dapat digunakan. Informasi finansial diperlukan untuk menguasai kinerja berdasarkan anggaran yang dibuat dan informasi non-finansial untuk mengukur kepuasan pelanggan, efisien, dan efektivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.